Ini kami mohon banget ketegasan dari para kepolisian juga kejaksaan untuk benar-benar memutuskan menjalankan perkara ini dengan sesungguh-sungguhnya, karena klien kami benar-benar mendapatkan kekerasan dan trauma yang begitu mendalam bagi klien kami. Jadi kami masih mau terus memantau perkara ini. Dan kami minta buat para media untuk terus memantau perkara ini sampai selesai. Pemukulan, perampasan, perusakan, sama Dilakukan di mana, Pak? dijelaskan. Kalau lokasi apa? Selamat jalan-jalan Lalu setelah itu Bapak melaporkan ke Polres. ya, saya laporkan ke Polres karena pengaduannya sama membahayakan bagi saya Boleh sedikit dijelaskan kronologi karena itu tersangka itu memaksa saya untuk memberikan dia uang senilai 2 juta. Kami saat itu tidak ada uang, foto kami itu paksa diambil oleh kawan di tersangka, lalu saya dipukulin. Kemudian dia mengeluarkan senjata tajam berbentuk golok. Kemudian dia pukul saya di kepala, lalu golok tersebut dimasukin ke dalam sarung yang berbahan kayu. Kayu tersebut itu tebal sekali, dihantam ke kepala saya yang berkali sampai saya perdarahan, kemudian berproses seperti ini yang sangat buruk. Saya sampai buta darah, saya sampai darah mati dan sempat operasi juga untuk pembekuan darah itu. bisa terjadinya pemukulan itu boleh tahu disebabkan oleh apa? Nah, disebabkan dia mau minta uang, meminta uang, kayak bahasa premannya adalah memalak. Sebelumnya dengan tersangka Bapak mengenali atau memang sudah lama atau memang orang lain? Saya kenal dia itu sebatas kenal. Saya tahu dia itu adalah salah satu preman kampung di sana yang sering kami dengan teman-teman atau rekan yang sering bangun rumah daerah Pelanggan. Kami punya teman-teman diganggu punya proyek, diperas dan diminta uang. Proyek berupa proyek apa Pak yang sehingga dapat menyebabkan sehingga Bapak bisa dibunuh? Kalau ini yang menyebabkan ini bukan masalah proyek itu saya cuma saja ditodong, diminta uang dengan alasan apapun dia tidak kasih tahu, dia memalak. Ya. Ya, ini untuk foto saat ini sebenarnya. Ini Bapak sebagai kuasa hukum ya. Tentu saja kita sungguh menyayangkan tindak seperti ini ya, seperti yang perkataan beberapa baik tadi sudah kami lakukan, kemudian berkasnya juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan tanggal 6 kemarin. Kami masih terus pantau, ya, kami berharap bahwa bukan cuma pasal 351 saja yang dikenakan kepada tersangka, tapi bisa lebih dari itu pun kami berharap supaya kepolisian dan jaksa bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini benar-benar sungguh keterlaluan, sehingga klien kami benar-benar mendapatkan luka dan trauma yang begitu dalam. Karena itu kami ada di sini untuk benar-benar memantau kasus ini supaya memang tidak lepas dan tidak dibiarkan, sehingga tersangka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan kepada klien kami. Jam 10 pagi ya. Di sekitar TKP itu ada berapa orang Pak? Di Yang Bapak situ lihat? ada tersangka dan temannya orang, lalu ada dua dan kurang lebih ada 6. Untuk saksi kira-kira ada nggak yang menyaksikan kejadian itu selain dari teman-temannya si tersangka? Tidak ada, karena itu sudah di setel, suasananya sudah di setel, karena di samping itu yang posisi ramai itu sebelah kanan
dia udah taruh mobilnya. Jadi untuk menutupi orang yang melihat dari sebelah kanan. Oh, maksud Bapak sudah disetting atau sudah direncanakan? Sudah direncanakan dan sudah disetting lokasinya. Artinya tersangka sudah merencanakan ini melakukan pemukulan ini. Betul. Betul, Ini sudah direncanakan. tanggapan Pak Indra. Seperti itu. Ya, yang seperti yang kami sampaikan itu benar adanya setting, kemudian saksi juga yang melihat pada saat itu juga kami sudah panggil pengambilan keterangan apa yang di sini di Polres. Keterangan menurut kami kurang puas karena mereka menyaksikan dan melihat, tapi saat BAP mungkin keterangan juga belum tidak terlalu puas buat kami. Kemudian di situ juga salahnya tidak ada CCTV yang merekam biar kami punya bukti kuat. Jadi sejauh ini apa yang dialami sama klien kami, kemudian pasal yang dikenakan dalam perkara ini bagi kami kurang memuaskan dengan apa yang klien kami dapatkan dari para tersangka. Jadi kami terus minta para media supaya kami terus memantau kasus ini, jangan sampai lepas. Kita terus memantau untuk kita lihat perkembangannya seperti apa supaya tidak ada lagi korban-korban yang seperti ini lagi yang mendapatkan tindak kekerasan. Dan saya Oke, untuk pasal yang benar-benar dijatuhkan saat ini apa Pak? Yang memang udah pasal yang sekarang 51 itu dengan penjara 2 tahunan lah, hukuman penjara. Kami mau sebenarnya ada 351 mungkin ayat 2 bisa kami kenakan lagi perkara ini karena kami tahu waktu saat BAP kami memang keterangan dari para saksi tidak begitu kuat untuk kami bisa pasal lain lagi kita akan kenakan kepada tersangka. kalau boleh tahu saksi-saksinya itu bisa dikenal namanya Pak? Kalau para saksi yang saya tahu Namanya Welly, Kuncing, dengan satu lagi temannya saya tidak kenal, terus baru preman dari sana. Kemudian ada pembantu yang tinggal di rumah itu, Bu Atun dan suaminya Bu Atun, ada namanya disebutkan. Tersangka yang sudah memukul Bapak namanya siapa Pak? Hans Alexander. Hans Alexander. Oke.